kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang PIN ya, atau Pekan Imunisasi Nasional, di mana materi ini disampaikan saat mini lokakarya di Puskesmas oleh Korim atau Koordinator Imunisasi. Untuk PIN ini hubungannya dengan vaksin NOPV atau Novel Oral Polio Vaksin. Vaksin yang digunakan untuk kegiatan subpin polio di tahun 2024, mulai putaran pertama ya, putaran keduanya itu bulan Februari. Kita pelajari dulu tentang penyakit polio ya. Dari surat edaran Menteri Kesehatan perihal pelaksanaan Subpekan Imunisasi Nasional atau Subpin dalam rangka penanggulangan KLB polio, yaitu harus dilaksanakan respon imunisasi melalui Subpin sejumlah 2 putaran di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi ceritanya itu Subpin ini karena terjadi KLB atau kejadian luar biasa, makanya perlu dilakukan imunisasi serentak. Subpin dilaksanakan dengan memberikan imunisasi novel oral polio vaksin. Jadi NOPV itu singkatan dari novel oral polio vaksin tipe 2. Kenapa kok novel? Informasi dari koordinator imunisasi ya, karena penemunya adalah novel. Kemudian sasarannya adalah usia 0-7 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi imunisasinya sudah lengkap atau tidak lengkap tetap diberi. Untuk pelaksanaannya putaran 1 mulai tanggal 15 ya. Kemudian di sweeping tanggal 22 sampai 28 Januari. Putaran keduanya mulai tanggal 19 sampai akhir Februari. Untuk jumlah sasaran imunisasi banyak ya, 4 juta anak. Kegiatannya dilaksanakan di SD, TK, PAUD, Posyandu, Polindes, Ponkesdes, Pustu, dan Puskesmas. Ini untuk jenis vaksinnya ya. Jenis vaksinnya adalah NOPV yang kita sudah pelajari tadi. NOPV adalah singkatan dari novel oral polio vaksin. 2 ini merupakan tipenya ya, tipe 2 dengan kemasan 50 dosis per vial. Kemudian ada VVM-nya di vaksinnya ya. VVM adalah vaksin vial monitor. VVM itu menunjukkan vaksin ini kondisinya masih baik atau sudah rusak. Jadi kalau tanda putih di dalam lingkaran ini warnanya sudah sesuai dengan lingkarannya, otomatis vaksin itu sudah masuk kategori vaksin rusak. Ada tabelnya kok VVM itu. Kemudian vaksin NOPV ini produksi PT Bio Farma, digunakan pada saat pelaksanaan subpin dalam rangka penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa. Untuk manajemen vaksin NOPV selama pelaksanaan subpin polio ini, jadi 1 vial yang diterima sama dengan 1 vial yang dilacak dan sama dengan 1 vial yang dikembalikan. Jadi 1 vial yang diterima ini misalnya terima dari Dinas Kesehatan 50, otomatis harus dapat sinkron datanya itu 50 dikali kan 1 vialnya itu untuk 50 anak ya, 2.500. Kemudian vial yang setelah digunakan dalam kegiatan itu dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan. Jadi ada sinkronisasi ya antara vaksin yang didapatkan dengan jumlah sasaran dengan kemasan yang dikembalikan. Selanjutnya adalah karakteristik vaksin
NOPV atau Novel Oral Polio Vaccine tipe 2. Dikemas dalam bentuk sediaan kaca 5 mili. 5 mili dengan dropper atau dropper ini penetes ya. Untuk vaksin NOPV ini tidak disuntikkan ya, tapi diteteskan. Hanya diteteskan. Satu anak itu dapat 2 tetes. Terdapat 50 dosis per vial. 10 vial dalam kemasan sekunder atau box. Jadi satu boxnya ini isi 10. Satu vialnya untuk 50 anak atau 50 sasaran. Volume per dosis 0,55 cm kubik atau 27,5 cm kubik per vial. Faktor pemborosannya, wah ini sudah dihitung juga ya, faktor pemborosan. Karena apa? Posisi neteskan kan tidak bisa presisi tepat ya. Jadi walaupun ada dropper, dropper ini kan fungsinya untuk membantu kita meneteskan vaksin. Kalau tidak ada dropper malah tambahan nemen lagi. NOPV memiliki 2 masa simpan atau dual shelf life seperti vaksin OPV lainnya. Masa simpan 24 bulan pada suhu minus 20 derajat Celcius dan 6 bulan suhu 2-8 derajat Celcius. Vaksin ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selalu cek label VVM sebelum menggunakan vaksin dan pastikan belum mencapai titik pembuangan VVM C atau D. Di VVM itu ada 4 ya, A, B, C, D. A dan B itu masih baik lah. C dan D itu sudah mulai rusak. Nah, ini perbedaan antara vaksin BOPV dan NOPV. Ini untuk tingkat kota atau kabupaten. Ini dilihat ya, saat menerima vaksin diisi lengkap data VAR atau Vaksin Arrival Report, jenis, jumlah, nomor batch, status VVM. Segera catat jumlah file yang diterima pada kartu stok. Jika memungkinkan, simpan dan distribusikan NOPV secara terpisah dari vaksin lain di rantai dingin. Distribusikan NOPV yang telah diberi label pada cold box dilengkapi dengan ice pack dalam kotak pendingin berisi ice pack ya. Jadi kita menggunakan cold chain atau rantai dingin pakai termos vaksin biru itu ya, ditambahi ice pack di dalamnya. Untuk penyimpanannya ya tidak boleh jadi satu seperti ini, harus disendirikan ya, khusus NOPV ini. Untuk laporannya di puskesmas saat menerima vaksin, isi dan lengkapi VAR atau Vaksin Arrival Report atau laporan penerimaan vaksin. Isi dari data VAR ini adalah lembar ya yang harus diisi. Isinya itu jenis, jumlah, nomor batch, status VVM. Kemudian untuk vaksin NOPV, simpan vial NOPV secara terpisah dari vaksin lainnya. Kemudian selama pelaksanaan, catat perpindahan stok dengan sangat akurat pada buku stok dan kartu stok vaksin. Periksa secara sistematis pada awal tim vaksinasi bahwa jumlah vial vaksin yang diterima tertulis pada lembar kartu stok dan tercatat pada format manajemen vaksin. Komunikasi kondisi atau situasi manajemen vaksin setiap sore kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan lakukan perhitungan stok fisik vaksin OPV setiap vial yang dapat digunakan dan vial yang tidak dapat digunakan. Ini kita lihat VVM-nya ya untuk kondisi vaksinnya. Ini selama pelaksanaan lanjutan di puskesmas ya. Lihat VVM, kemudian catat, periksa. Selanjutnya untuk limbah vaksin NOPV ini
file yang sudah digunakan otomatis kan kosong, itu dimasukkan dalam plastik clip beserta droppernya untuk dikembalikan lagi ke puskesmas dan dikembalikan lagi ke dinas kesehatan. Jadi model kemasannya seperti ini ya, kita menggunakan plastik clip. Setelah pelaksanaan, seluruh file yang dapat digunakan dan dalam kondisi baik harus dikembalikan ke dalam rantai dingin di dinas kesehatan. Kemudian pengembalian menggunakan cool box yang berisikan ice pack ya. Jadi sama ya perlakuannya antara kita dapat vaksin dan kita mengembalikan vial vaksinnya. Seluruh karet penutup, penetes vial terbuka dan vial tertutup tanpa atau dengan label rusak atau tidak terbaca atau VVMC atau D ya, vial pecah harus disimpan dalam kantong plastik dan box bertanda untuk dimusnahkan dan dikirim dari puskesmas ke dinkes. Untuk format manajemen vaksinnya harus dikembalikan ke dinas kesehatan kabupaten atau kota sehari setelah akhir sesi vaksinasi dan didiskusikan dengan PJ imunisasi kabupaten atau kota. Jika diduga terjadi kebocoran, bocor ini dari vial vaksin ke dalam vaksin karier atau box vaksinnya, maka bagian dalam vaksin karier harus dibilas dengan larutan klorin ya. Jadi harus menggunakan larutan klorin berdasarkan materi ini untuk desinfeksi. Penyimpanannya di puskesmas seperti ini ya, dipisahkan. Kemudian yang sudah kosong atau setelah pelaksanaan dimasukkan plastik clip ya, menggunakan plastik clip per satu bijinya ya. Ini untuk penyimpanannya, mestikan sudah ada pengukur suhunya untuk vaksin karirnya, dan refrigerator pun sudah ada ya. Refrigerator itu ada pengukur suhunya dari refrigerator sendiri, kemudian kita tambahi lagi dengan suhu eksternal. Untuk penggunaannya sekarang, vial NUBV dipasangkan dengan tipe penetes yang tepat. Droppernya itu bentuknya seperti ini. Penggunaan dropper atau penetes dari berbagai merek UVV yang digunakan untuk vial NUBV akan menyebabkan kerusakan dan meningkatkan wastage rate atau tingkat pemborosan vaksin. Ya seperti ini ya, kalau droppernya rusak otomatis kan jumlah netesnya itu jadi boros, tidak sesuai IP nanti. Jadi dalam pendistribusiannya menggunakan vaksin karier dari refrigerator masuk vaksin karier, baru pelaksanaan ke posyandu, PAUD, TK, Polindes dan lain-lain. Ini cara mengembalikan logistiknya, kembalikan ke dinas kesehatan ya. Nah ini dari satu-satu tadi dikemas dalam satu wadah, ditulisi jumlahnya itu berapa. Jadi biar memudahkan kita untuk menghitung. Hari ini sudah habis 63 seperti ini ya, besok 19 seperti itu. Kita menghitungnya pun juga mudah. Ini untuk pemusnahannya, nanti materinya bisa di-download di link deskripsi ya. Lanjut ke tahap pelaksanaan ya. Untuk proses pelaksanaannya itu
di puskesmas bisa, pustu bisa, posyandu, TK, PAUD, dan pos imunisasi lainnya. Dengan catatan pelayanan imunisasi rutin tetap berjalan. Cara penggunaannya, buka penutup vaksin vial yang warnanya hijau ini ya. Kemudian pasangkan penetes atau dropper. Kemudian gunakan satu dropper untuk satu vaksin vial. Jadi hitungannya satu dropper untuk satu vaksin. Satu vaksin digunakan untuk 50 sasaran. Kemudian tidak diperkenankan membuka vial vaksin baru sebelum vaksin yang sedang digunakan habis terpakai. Jadi sasarannya itu harus tepat. Kalau misal ada sasaran cuma kok 10 anak, itu tidak usah gugup membuka vaksin yang baru. Koordinasi dengan wilayah lain atau desa lain yang ada masih lebihan. Jadi supaya targetnya itu pas ya, dan tidak membuang vaksin ini, karena masa aktif dari vaksin ini itu 6 jam. Jadi jumlah sasarannya itu harus diperhitungkan ya. Misal kok ada 2 desa terpisah, yang satu 30, yang satu 20 berarti ya. Yang 30 itu setelah pelaksanaan, kan ada desa 20 itu dikirim ke desa yang jumlah sasarannya 20, jadi lebih efektif. Diberikan 2 tetes ke dalam mulut anak dan dropper tidak menyentuh mulut ya. Jadi posisinya tidak menyentuh mulut ya, di atasnya mulut diteteskan. Dapat diberikan bersamaan dengan imunisasi rutin. Beri tanda dengan pen marker pada kuku atau ujung bawah kuku kelingking kanan anak yang sudah diimunisasi. Pen marker ini tidak seperti spidol pada umumnya ya. Jadi spidol ini khusus imunisasi, itu gunanya untuk menandai anak yang sudah diimunisasi. Kontraindikasi dari NOPV ini adalah anak dengan HIV atau tinggal serumah dengan penderita HIV. Anak menderita imunodefisiensi, contohnya pada pasien dengan keganasan hematologi atau tumor padat. Kemudian bayi dengan berat badan lahir atau BBL rendah kurang dari 2000 gram ditunda sampai berat badan lebih dari 2000 gram atau usia lebih dari 2 bulan. Pemberian imunisasi ditunda pada anak yang menderita diare, demam sampai anak tersebut sembuh. Selanjutnya pencatatan dan pelaporan Subpin NOPV ya. Untuk pencatatan pelaporannya menggunakan aplikasi asik ya, aplikasi Sehat Indonesiaku. Kemudian ada juga manualnya ya. Kemudian untuk logistik vaksinnya menggunakan aplikasi SMEL atau sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik. Ini contoh format laporannya. Iya, sudah selesai. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.